jadi satu arah di Sungai Limboto. Nah, ternyata itu karena berulang-ulang tahunan itu akhirnya juga melibatkan tukang-tukang becak di situ. Jadi kelompok tukang becak di Sungai Pareman itu kelompok gondrong. Kelompok gondrong yang dari Sungai Limboto dia tidak gondrong. Perkenalkan, nama saya Meta, saya pemilik Metaverse. Ya, jadi kalau Anda main Instagram itu milik saya bisa hack. Oke, terima kasih tadi sudah dimulai oleh Bapak Edi, Pak Yudi. Saya terlibat dalam kegiatan ini juga sebenarnya adalah urusannya dengan emak-emak, karena dari ngopi aja kita bicara, kemudian saya cerita karena saya sejarawan. Bisa dimasukkan dalam sejarawan atau dosen atau akademisi, terserah. POV, point of view gitu ya, dari titik yang berbeda, bahwa banyak sekali catatan-catatan dari Jepang menceritakan tentang Makassar. Nah, nanti kita akan maju ke becak, atau yang dulu sebenarnya disebut bukan becak sebenarnya. Di Makassar itu namanya adalah roda 3 atau 3 roda. Ya, yang kebetulan saya tulis di disertasi saya menulis tentang becak yang ternyata itu inovasi dari migran Jepang yang ada di Makassar. Nah, mungkin teman-teman atau kita semua selalu berpikiran bahwa Jepang datang di Republik ini atau di Makassar itu mungkin itu 1942. Padahal pada kenyataannya orang Jepang itu sudah ada di Indonesia mungkin sekitar 1890, 1900, dan itu selalu menjadi perdebatan saya dengan warga, karena tidak, orang Jepang itu sudah ada sejak sebelum 42. Tapi saya tidak mau mendiskusikan itu karena panjang ceritanya. Nah, kebetulan S1 saya menulis tentang warga Jepang yang ada di Nusantara. Judulnya apakah mereka mata-mata? Karena nama saya Meta, maka judul buku saya menjadi mata-mata. Nggak ada hubungannya. Nah, jadi saya menemukan ada migran Jepang yang tinggal di Makassar. Nah, pada waktu saya S1 saya tidak terlalu mendalami, tapi kemudian waktu saya S3 saya menemukan banyak sekali hal-hal yang sangat menarik ya, terutama warga Jepang itu banyak sekali tinggal di daerah Nusantara. Ada toko namanya Toko Kaneko. Toko Kaneko ini dimiliki oleh Bapak Kaneko yang dia punya ruko 3 dia jadikan 1. Pada waktu itu menjadi department store yang sangat luar biasa pada tahun 30-an. Nah, jadi Jepang itu ada di sini, mereka menjual kacamata dari penyu, dagangannya dari penyu ada, kemudian pokoknya itu di luar jangkauan kita berpikir, oh ternyata dulu Jepang itu seintens itu berhubungan dengan Indonesia gitu. Nah, kembali ke Jepang, kembali ke Makassar tentang Jepang itu, yang kemudian sebenarnya saya sudah tahu sekitar 2010 gitu, karena ada sebuah buku berjudul Kamera Topeng atau Kamera dan Pena yang ditulis oleh salah satu jurnalis Jepang yang datang ke sini sekitar tahun 1930-an. Dia bercerita tentang 3 roda. 3 roda ini pada waktu dia datang ke Makassar itu banyak sekali berdering bel-belnya, dan ternyata di jalanan itu banyak sekali yang dia tidak lihat di kota-kota lainnya. Nah, di situ sebenarnya saya mau ini informasi didapat dari mana lagi ya. Jadi kalau salah satu sumber becak yang
yang biasanya digunakan itu tulisan itu. Saya lupa nama pengarangnya. Jadi dia cerita dia turun dari pelabuhan itu dia udah disambut becak-becak, dan ketika dia di kota itu suara bel becak itu berdering gitu, dan itu dia tidak temukan di tempat yang lain. Nah kemudian karena keisengan saya, jadi kalau sejarah itu iseng aja sih sebenarnya. Saya kadang-kadang menyebut diri saya adalah orang-orang yang menganggur, karena ngapain saya mencari data dari sebuah buku yang baunya tuh lapuk gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin dulu saya pernah jadi pustakawan di zaman Jepang atau apa, saya nggak tahu hidup saya. Saya hanya menemukan bahwa beca itu ternyata pertama kali diciptakan oleh seseorang bernama Seiko, yang ada toko sepeda itu toko doi. Kita tidak menemukan di mana bekas tempat toko doi itu. Jadi pada masanya Jepang itu termasuk importir sepeda, ya. Nah ini saya tuh sebenarnya pengen iseng-iseng gitu. Sekarang masih tersisa nggak ya itu artefak sepeda. Jadi produk sepeda Jepang itu sebelum Brompton ada itu cukup banyak di Makassar. Kenapa Brompton ya? Kemudian orang Jepang ini bikin gimana caranya? Kemudian digabunglah menjadi, saya tidak tahu, pokoknya menjadi 3 roda, dan itulah adalah salah satu muasal dari beca. Tentu saja tidak dari Makassar karena tergantung jalurnya. Ada yang datang dari Tiongkok, ada yang dari itu tergantung. Tetapi yang saya temukan adalah ketika beca-beca versi Makassar ini kemudian diimpor ke Batavia, dan itu banyak sekali ada beritanya di koran-koran baik bahasa Jepang maupun bahasa Belanda. Udah, itu aja. Saya minta maaf ke si Luna karena tidak sanggup untuk menjadi kontributor, karena secara emosional saya punya love-hate relationship sama kota ini. Dengan latar belakang saya sebagai urban planner, saya terbiasa melihat bagaimana pendekatan dari kacamata Tuhan. Orang yang ikut pembicaraan kemarin pasti sudah dengar saya bicara soal arsitek dan urban designer selalu mendesain dari kacamata Tuhan. They only see the city from the plan of view from above. Sedikit sekali yang benar-benar turun, berjalan, dan melihat kota dari kacamata manusia yang tinggal di dalamnya. Pada saat saya kuliah di Belanda, saya terkejut mereka begitu mengagung-agungkan Edward Soya, seorang geografer yang menulis tentang third space. Kalau ada kesempatan coba cari. Buku itu adalah buku yang berbicara tentang ruang-ruang yang saya lihat di kota-kota kita di Indonesia, di mana orang tinggal di dalam gerobak, karena itu gerobak adalah tempat dia berjualan lontong dan dia tinggal bersama anak-anaknya, atau ruang-ruang yang berada di antara 2 bangunan atau 3 bangunan yang kemudian tidak bertuan dan akhirnya dijadiin tuan oleh orang lain, menjadi rumah tinggal oleh orang lain. Sesuatu yang sebenarnya saya sudah biasa lihat. Jadi pada saat itu dibahas dan diagung-agungkan oleh murid-murid di Belanda, saya tuh terkejut. Buat saya, kalian tuh terlalu terbiasa melihat kota yang steril. Sialnya, setelah saya kuliah, saya kembali ke sini, itu tahun 2005. Saya sempat 1 tahun bersama JICA, dan pada saat yang bersamaan saya melihat rancangan tata ruang wilayah Kota Makassar dengan reklamasi yang luar biasa besarnya, 1.200 hektar, dan itu tuh benar-benar bikin kepala saya karena 1.200 hektar itu adalah setengahnya BSD. Jadi saya terkejut karena Makassar cuma punya 1,5 juta, kalau Jakarta 10 juta. Dan pada saat saya datang itu Makassar masih 1,2 juta jiwa. Dia buat apa 1.000 hektar itu? Saya kemudian bertanya, dan yang paling bikin saya sebel karena itu dia berada tepat di mana view yang selalu saya lihat tentang sunset, dan sunset bagi saya adalah sunset terindah cuma ada di Makassar, Bali nggak ada setengahnya. Dan itu kenapa saya bilang saya punya love-hate relationship tentang itu. Kalau kemudian saya membiasakan diri untuk melihat dari kacamata orang yang tinggal dan berjalan kaki, dan kemudian bersama-sama dengan anak-anak Gen Z yang di teman jalan sekarang itu mewabahi kota ini dengan berjalan kaki, sebenarnya itu strategi apa istilahnya ya? Strategi domba. Kalau strategi domba kan
Kita tuh pupuk dia dari kecil supaya pada saat dia dewasa, mereka besarnya, mereka sudah punya di belakangnya bahwa oh, ternyata kalau jalan kaki, kalau saya melihat kota, saya punya memori yang melekat di kepalaku dan di bawah sadarku, dan itu akan saya bawa kemana. Seperti pada saat saya membaca buku Edward Soya dan ketawa, karena sebenarnya itu hal yang biasa. Kira-kira begitu Kak Luna pembukaannya, karena cuma boleh 5 menit. Oke, siap. Saya diminta bicara mewakili teman-teman kelompok disabilitas. Jadi saya low vision. Jadi mata kiri saya itu hanya bisa melihat kurang dari 1 meter sepertinya. Sudah sulit sekali membedakan warna, apalagi kalau intensitas cahayanya sudah menurun. Saya mulai hidup di Makassar 2006. Itu karena di wilayah saya di Bontolombok sana, saya tidak diterima sekolah dimanapun. Jadi saya harus ke Makassar untuk cari sekolah yang bisa menerima orang buta. Jadi saya ke Makassar 2006 dan sejak saat itu juga lah saya tinggal di salah satu asrama dan belajar bagaimana mengenali kota ini dengan mandiri. Jadi saya dengan kawan-kawanku yang tidak melihat semuanya, itu salah satu cara untuk memahami landscape kota ini. Selain tentu saja dengan menggunakan PT-PT untuk bepergian, kami sering berjalan kaki. Dan pada saat berjalan kaki itu ada banyak pengalaman-pengalaman unik yang kami alami. Jadi kalau kami mau tahu satu tempat, misalnya di sini ada apa, kami biasa datang ke tempat itu bertanya, apa kita jual di sini? Kadang kami dikira peminta-minta. Kadang ada orang keluar tiba-tiba kasih uang berapa? Uang 2.000. Ayo mau kamu coba 100.000 kita ambil. Jadi sering sekali padahal kami itu ingin bertanya, ingin mengetahui tempat. Dan salah satu tempat kami biasa di minggu pagi sering jalan dari asrama tiap di Makassar itu ke Pantai Losari. Kemudian pernah juga jalan jauh dari BTP ke Ujung Pandang itu kurang lebih 3 jam, 4 jam. Dan itu pengalaman-pengalaman yang memberi banyak pengetahuan kepada kami terkait dengan landscape kota. Sebelum saya mau cerita satu hal soal rambut panjang ya. Karena saya masih bisa melihat, ya tidak sampai 2 menit. Jadi saya pernah kursus, saya lupa kursus apa tapi di Menara Bosowa. Karena dengan ini pengalaman seorang low vision, jadi berada di situasi low vision ini susah juga ya, karena penglihatan kami terkadang bisa menipu. Jadi saya masuk ke sebuah gedung yang liftnya tidak aksesibel tentu saja. Saya butuh bantuan untuk orang lain untuk menekan sebuah tombol. Nah di sekeliling saya ada orang berambut panjang. Saya minta tolong, Mbak, tolong dong tekan lantai 7. Oke, ya tekan lantai 7 sampai di lantai 7 dengan suara yang ngebas. Sampai bagi lantai 7.